Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini saudara, firman Tuhan saya beri judul, Nasib Mujur. Puji Tuhan. Tentu semua orang termasuk kita ingin mempunyai nasib yang mujur. Saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mujur mempunyai beberapa arti. Yang pertama berarti beruntung. Yang kedua berarti bernasib baik. Dan yang ketiga mempunyai arti berbahagia. Puji Tuhan. Apalagi hari-hari ini saudara, keadaan zaman yang tidak menentu, hari depan yang sulit untuk diprediksi, semuanya serba gelap. Bahkan dunia semakin hari akan semakin gelap. Tetapi orang yang mempunyai nasib mujur, dia akan bisa menembusi semuanya itu saudara. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang nasib mujur. Kita coba buka di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 6-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7 perhatikan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadikan nasib mujur. Ayat pendukung lainnya saudara bisa baca di rumah dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 14. Bahkan Alkitab menunjukkan bahwa nasib mujur itu saudara identik dengan terang. Dikatakan tadi dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7, yang menjadikan terang, kita garis bawahi, yang menjadikan nasib mujur. Jadi nasib mujur diidentikan, disamakan dengan terang, saudara. Lah, terang inilah yang dibutuhkan untuk kita bisa menembusi dunia yang semakin gelap. Puji Tuhan. Memang dikatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan nasib mujur, saudara. Tetapi Tuhan juga memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita mempunyai nasib yang mujur. Puji Tuhan. Mari kita baca saudara dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Puji Tuhan. Hari-hari baik di sini adalah nasib mujur, saudara. Hari-hari yang baik, hari yang selalu baik. Nasib baik, nasib mujur. Saya ulangi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kalau saudara baca dalam versi terjemahan lain dikatakan, jika orang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari baik. Nah, jadi menikmati hidup itu berbahagia, saudara. Hidup ini bisa dinikmati ya dan mengalami hari-hari baik. Harinya selalu baik. Kesehatannya baik, ekonominya baik, masa depannya baik. Ini nasib mujur, saudara. Nah, di bawahnya dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11 memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya kita mempunyai nasib yang mujur. Untuk kita mempunyai hari-hari yang baik. Untuk kita mengalami hari-hari yang baik. Untuk kita bisa menikmati hidup. Dikatakan di sini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jangan berkata jahat. Berhenti berkata jahat.
Jangan membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain, menghina orang lain, menyudutkan orang lain. Itu berkata jahat, saudara. Kedua, jangan menipu. Kita harus berhenti berdusta, berhenti berbohong. Yang ketiga, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Suka membantu, suka memberi, suka menolong orang. Yang keempat, berdamai dengan semua orang. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Memang perdamaian ini tidak mudah, saudara. Dikatakan di sini kita harus mencari perdamaian itu dan berusaha mendapatkannya. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya kita harus berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Semuanya ini, saudara, sangat menentukan nasib kita. Bagaimana kehidupan kita ke depan? Apakah kita mengalami nasib yang mujur atau sebaliknya? Semuanya tergantung dari kita. Firman Tuhan sudah menunjukkan. Kalau kita ingin memiliki nasib mujur, ingin melihat hari-hari yang baik, mengalami yang baik, maka dikatakan nomor 1, jangan berkata jahat. Kedua, jangan menipu. Ketiga, jangan berbuat jahat, tetapi lakukan yang baik kepada semua orang. Yang keempat, berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat sederhana pada pagi ini, saudara. Tetapi ini sangat menentukan masa depan kita di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap. Dikatakan tadi, nasib mujur sama atau identik dengan terang. Hanya nasib mujur ini yang bisa menembusi, saudara, kegelapan dunia ini. Dan syaratnya bagaimana? Sudah sangat jelas. Dikatakan tadi, jangan berkata jahat. Jangan menipu. Jangan berbohong. Jangan berbuat jahat. Tapi lakukan kebaikan. Dan berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Dan kiranya Tuhan memberikan nasib yang mujur bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Kami percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki semua kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini mempunyai nasib yang mujur. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami untuk kami tidak berkata jahat. Tolonglah kami untuk kami tidak berkata dusta Tuhan. Tolonglah kami supaya tidak melakukan kejahatan, tetapi kami melakukan kebaikan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh berdamai dengan semua orang. Dan kami boleh mengalami terang-Mu. Dan kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam Tuhan. Kami mengalami nasib mujur di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan memberkati setiap pendengar yang Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah alaskan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.